Setiap kebijakan penanganan pandemi COVID-19 nyatanya berpengaruh besar pada citra para pemimpin di negaranya. Di satu sisi memang banyak pemimpin yang berusaha merumuskan resep jitu untuk menangkal penyebaran, tapi di sisi lain tak sedikit pula yang dianggap gagal dan kehilangan kepercayaan rakyatnya. Lantas siapakah para pemimpin yang dinilai tidak dapat memenuhi ekspektasi dalam menangani pandemi? Lebih lengkap kami ulas dalam Pandemi Tak Terkendali Para Pemimpin Say Sorry. Ya, kita awali dari yang cukup hangat. Baru-baru ini Perdana Menteri Boris Johnson secara terbuka menyatakan permintaan maaf melonjaknya kasus kematian di Inggris hingga 100.000 jiwa. Nah, meski sempat tertular COVID-19, Boris Johnson ini ternyata dikecam karena lambat mengambil keputusan lockdown. Padahal negara di benua biru kala itu langsung cepat mengambil tindakan penguncian. Nah, kini Inggris yang melaporkan sebanyak 3,6 juta kasus masih menjalani pengetatan kebijakan lockdown, terutama usai ditemukannya ada varian virus baru COVID-19. Nah, jauh lebih cepat menular dan mematikan. Tentunya ini jadi kekhawatiran bagi Inggris. Nah, tentunya Inggris juga sendiri ini sudah mulai mempercepat program vaksinasi, dan kita lihat ternyata masih ada pemimpin selanjutnya, yaitu Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador, yang juga dikritik tidak becus dalam mengurusi pandemi karena dianggap meremehkan. Nah, dan itu pun juga terjadi usai ia telat melakukan lockdown. Bahkan Obrador pun juga tidak memberikan contoh baik karena sering terlihat jarang memakai masker dan juga masih saja sibuk bepergian menggunakan penerbangan komersil. Nah, sikap yang mengabaikan protokol kesehatan itu akhirnya membuat Obrador terinfeksi virus COVID-19 pada 24 Januari lalu. Dan terakhir, Meksiko melaporkan sekitar 152.000 korban meninggal dengan total nyaris 1,8 juta kasus. Kemudian kita lihat next, masih ada pemimpin lainnya. Ternyata di Jerman, Kanselir Angela Merkel yang dulunya sempat dipuji karena berhasil menangani penyebaran gelombang pertama, ternyata justru kali ini dianggap gagal menangani gelombang kedua. Nah, ini terjadi pada Desember 2020 lantaran angka kematian di negeri Panzer ini mencapai 590 jiwa dalam satu hari. Nah, Merkel mengutarakan penyesalannya atas apa yang terjadi, dan Merkel juga meminta untuk warga Jerman tidak mengeluh akan kebijakan lockdown dan juga tetap bersabar ya, sebab Merkel menyebut krisis virus COVID-19 ini masih akan terus berlanjut pada tahun 2021 meski sudah ada vaksin yang memberi harapan. Dan sekarang pun Jerman merupakan salah satu negara dengan kasus terbanyak. Setidaknya ada 2,16 juta kasus dengan 54.000 lebih kematian. Nah, berikutnya orang nomor satu lainnya sayang sekali ternyata datang dari Swedia, yaitu Perdana Menteri Stefan Löfven. Kita lihat, padahal pemerintahan Swedia ini pernah dipuji karena mampu menghalau laju infeksi tanpa menerapkan pembatasan sosial ketat. Nah, pemerintah Swedia ketika itu hanya menghimbau masyarakat untuk memakai masker dan juga menjaga jarak, seperti ke sekolah, ke gym, ini pun juga masih diizinkan. Tapi tidak berlangsung lama, ketika gelombang kedua mulai menyerang pada Oktober, pemerintah pun akhirnya menerapkan pembatasan sosial yang lebih ketat. Dan pada akhir Desember 2020, kasus COVID-19 tiba-tiba meledak di Swedia dan kasus bahkan mendadak melonjak hingga 350.000 dan merenggut 7.000 jiwa. Dan ibu kota Stockholm pun akhirnya menjadi epicentrum COVID di Swedia. Jika kita lihat, angka ini pun justru lebih tinggi dibandingkan dengan negeri tetangga Skandinavia lainnya seperti Finlandia di angka 43.616, Islandia bahkan hanya 6.000 kasus, Denmark 196.450, dan Norwegia sekitar 62.000 kasus. Atas masalah ini, PM Löfven pun akhirnya mengakui bahwa pemerintahannya sudah melakukan kegagalan yang luar biasa. Hingga sekarang Swedia pun melaporkan sebanyak 560.000 lebih kasus dengan sekitar 11.400 korban yang meninggal. Lalu masih ada lagi, kita berlanjut ke slide berikutnya. Kali ini memang sudah tidak asing lagi ya, penuh dengan kontroversi. Inilah Presiden Brazil Jair Bolsonaro. Dari awal pandemi pun kita tahu Bolsonaro ini kerap kali menolak saran dari gubernur dan wali kota untuk lockdown dengan alasan lockdown itu berdampak negatif pada perekonomian. Bahkan Bolsonaro ini terkenal abai sekali soal protokol kesehatan. Pada akhirnya pun gara-gara itu di Juli 2020 dirinya pun positif tertular. Nah, meski sekarang berhasil sembuh usai melakukan tes sebanyak 3 kali, tapi rakyat Brazil sudah terlanjur
kecewa. Setidaknya sudah ada 52% atau lebih dari setengah penduduk negeri Brazil yang percaya kalau presidennya ini gagal. Di Brasilia, Rio de Janeiro dan juga Sao Paulo melakukan unjuk rasa dan meminta Bolsonaro untuk mundur. Nah, Brazil masih masuk dalam posisi 3 besar negara dengan kasus corona terbanyak di dunia. Ada hampir 9 juta kasus di sana dan juga hampir 219.000 korban jiwa. Dan kita beralih ke Asia, ternyata Presiden negeri tetangga kita, Presiden Filipina Rodrigo Duterte ini juga memiliki nasib yang sama ya, karena dianggap gagal mencampur adukan kepentingan politik luar negeri dengan kebutuhan vaksin COVID-19. Nah, Duterte ini memang dikenal anti barat dan juga dikabarkan menghindari perusahaan vaksin dari negeri barat. Kita lihat, dan pada akhirnya bukannya menemui titik terang, malah ada perdebatan soal vaksin. Ini semakin menjadi usai Duterte ini bahkan dinilai terlambat memutuskan pengamanan pembelian vaksin dari China dan juga Rusia. Nah, atas hal itu Duterte pun juga tidak mengikuti negara lain yang mengembangkan vaksin buatan negeri sendiri. Sehingga ujung-ujungnya Filipina diyakini tidak akan mendapatkan vaksin dalam waktu dekat. Kita lihat seperti apa. Berapa banyak jumlah kasus COVID-19 di Filipina? Saat ini ada 518.000 lebih kasus dengan angka sekitar 10.481 jiwa. Dan masih ada lagi belum selesai, ternyata pemimpin negara ini semuanya mengungkapkan penyesalannya. Kita lihat ada Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga yang juga masih dalam berada tekanan ya, karena rating penerimaan publik terhadap dirinya ini anjlok dan warga pun tidak puas dan menilai pemerintahan Suga ini terlalu lambat dan tidak konsisten menerapkan kebijakan penanganan corona. Nah, Suga sendiri sudah mengucapkan permintaan maaf dari kekurangan layanan kesehatan dan juga perawatan medis selama gelombang ketiga penyebaran, dan kemudian penyesalan ini kembali berlanjut usai sejumlah anggota parlemen dari koalisi Partai Suga ini ketahuan mengunjungi klub malam di tengah pandemi. Dan Jepang sendiri memiliki 371.000 lebih total kasus dengan angka kematian di 5.252 jiwa kala itu. Dan kita lihat Jepang ini masih ada lagi ternyata negara Australia dan Israel. Dan ternyata Australia ini terjadi pada Agustus 2020 di mana Perdana Menteri Scott Morrison berminta maaf karena 200 kasus kematian yang terjadi di sejumlah panti jompo. Nah, kalau di Israel sendiri, Presiden Reuven Rivlin ini juga mengakui kegagalannya karena harus mengambil tindakan lockdown usai kasus corona tidak lagi mampu terbendung pada September tahun lalu. Dan sebelumnya, Rivlin ini juga sempat menuai komentar miring dari rakyatnya karena sempat kedapatan merayakan Hari Paskah di tengah penerapan jam malam yang tidak memperbolehkan pertemuan keluarga sekalipun. Dan kita lihat Australia melaporkan 28.785 kasus dengan korban jiwa ini berada di 909 kasus, dan kemudian Israel melaporkan 560.472 total kasus dengan kematian 11.425 jiwa. Jadi itu dia ya, kesimpulannya memang mewabahnya virus corona ini jadi tantangan yang berat buat para pemimpin dimanapun. Para pemimpin memang harus keluar dari zona nyamannya dan mengambil langkah extraordinary cepat dan tepat untuk membendung penyebaran. Dan faktanya memang tidak ada rumus yang paling benar untuk memenangkan pandemi ini, terutama selain bergantung pada protokol kesehatan, rakyat tetap saja menanti apapun kebijakan yang diambil di tengah ketidakpastian ini.